Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Riwintasya dengan NPM 2154041 dari Prodi PGSD kelas 02 semester 5 ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Keterampilan Guru dalam Mengelola Kelas di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta tahun 2023 pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Elinda Rizkasari SPD MPD. Di bab yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang, terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah ideal. Guru seharusnya pandai dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sehingga peserta didik mampu mencapai pembelajaran yang efektif. Namun realitanya, guru kurang mampu dalam pengelolaan kelas sehingga menyebabkan peserta didik kurang semangat atau kurang termotivasi. Permasalahan yang terdapat di SDN Beskalan Surakarta, khususnya kelas 3 adalah penempatan jam ekstrakurikuler tari di tengah jam pelajaran. Dikarenakan banyak orang tua yang protes apabila peserta didik pulang terlalu sore. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengelola kelas agar peserta didik tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Solusi yang didapat dari permasalahan tersebut adalah guru melibatkan peserta didik di setiap proses pembelajaran dengan mengadakan praktik, melakukan pengamatan, membuat karya sesuai mata pelajaran, ataupun membuat kreasi untuk ditempel di dinding kelas. Selanjutnya, adapun identifikasi masalah yang pertama, penempatan jam ekstrakurikuler di tengah jam pelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih memilih bermain bersama temannya sendiri dibanding memperhatikan guru yang sedang mengajar. Yang ketiga, guru tetap memberikan materi meskipun banyak peserta didik yang tidak tertib, berlari-larian di kelas maupun mengobrol dengan temannya. Adapun pembatasan masalah, fokus pada penelitian ini adalah keterampilan yang dilakukan guru dalam mengelola kelas di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana keterampilan guru dalam mengelola kelas di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana keterampilan guru dalam pengelolaan kelas di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai keterampilan guru dalam pengelolaan kelas di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Penelitian ini menambah korpus baru untuk membuat karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan keterampilan guru dalam mengelola kelas di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi sekolah. Hasil penelitian diharapkan digunakan sebagai bahan pertimbangan keterampilan guru dalam mengelola kelas di kelas 3 sekolah dasar. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan mampu membangkitkan semangat para guru untuk menambah keterampilan guru dalam mengelola kelas di kelas 3 sekolah dasar. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai keterampilan guru dalam mengelola kelas di kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu bab 2, kerangka teoritis dan kerangka berpikir. Deskripsi teori. Yang pertama, keterampilan mengajar. Pengertian keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh, serta tindakan untuk menyediakan pembelajaran peserta didik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam keterampilan dasar mengajar guru. Yang pertama, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan ini dapat dilakukan untuk mengatasi peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku positif yang mampu meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang kembali. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya meliputi keterampilan bertanya dasar yang memiliki beberapa kemampuan yang perlu untuk diterapkan dalam mengajukan setiap jenis pertanyaan,
serta keterampilan bertanya lanjut yang merupakan keterampilan yang dimiliki tenaga pendidik setelah tenaga pendidik tersebut memiliki keterampilan bertanya dasar yang lebih berusaha untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa, mendorong siswa agar kritis dan memperbesar tingkat partisipasi siswa. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan penyampaian informasi secara lisan yang diorganisasi secara terstruktur mengenai suatu benda, keadaan, dan data sesuai dengan waktu yang berlaku untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan suatu proses yang sistematis dengan melibatkan kelompok siswa di dalam interaksi tatap muka yang ideal bertujuan sebagai pengalaman dalam pengambilan keputusan maupun memecahkan suatu masalah. Yang keenam, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Di sini, guru diharapkan mampu untuk menciptakan suasana komunikatif antara guru dan siswa, mempersiapkan kondisi mental siswa, dan memberikan gambaran terkait materi yang telah dipelajari, serta mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang ketujuh, keterampilan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah suatu bentuk pembelajaran yang mungkin guru memberikan perhatian terhadap siswa dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Yang kedelapan, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak dalam terjadinya suatu proses belajar mengajar yang efektif. Tujuan dari pengelolaan kelas secara umum adalah menyediakan fasilitas bagi berbagai kegiatan belajar siswa dalam lingkungan emosional, sosial, maupun intelektual di dalam kelas. Poin yang kedua adalah pengelolaan kelas. Pengertian dari pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memelihara kondisi belajar yang optimal sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan sistematis. Poin B, tujuan pengelolaan kelas adalah menghilangkan berbagai hambatan serta pelanggaran disiplin yang mampu menghambat terwujudnya pembelajaran. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal dan mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga apabila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi. Poin yang ketiga yaitu komponen keterampilan guru dalam mengelola kelas. Poin A, keterampilan preventif. Keterampilan preventif yakni keterampilan dalam penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang baik untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan sehingga merugikan proses pembelajaran. Keterampilan preventif ini meliputi menunjukkan sikap tanggap, memberikan perhatian, dan memusatkan perhatian kelompok. Poin B, keterampilan represif. Keterampilan represif yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal agar mampu memulihkan kondisi belajar mengajar yang tidak stabil menjadi kondisi belajar yang efektif. Keterampilan represif ini meliputi pengelolaan manajemen kelompok dan modifikasi tingkah laku. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Di sini saya mendapat referensi dari penelitian terdahulu, yang itu pertama, keterampilan guru dalam mengelola kelas pada proses pembelajaran untuk menumbuhkan sikap disiplin belajar siswa. Yang kedua, analisis strategi guru dalam pelaksanaan pengelolaan kelas pada pembelajaran IPS kelas 4 di SDS Ar-Rahman. Yang ketiga, keterampilan guru dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, keterampilan guru dalam mengelola kelas pada pembelajaran kelas 4 SDN 551 Sridadi. Dan yang terakhir, pengaruh keterampilan guru dalam pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dimulai dari keterampilan guru kelas 3, berlanjut ke keterampilan guru dalam mengelola kelas. Dan keterampilan guru dalam mengelola kelas meliputi A. Menciptakan iklim belajar yang tepat.
B. Mengatur ruang belajar, dan C. Mengelola interaksi kegiatan belajar mengajar, sehingga didapatkan judul Analisis Keterampilan Guru dalam Mengelola Kelas di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Selanjutnya, metode penelitian bab 3. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SDN Beskalan Surakarta dan waktu penelitian adalah bulan November tahun 2023. Bentuk dan strategi penelitian adalah deskriptif kualitatif, di mana pendekatan deskriptif ini menekankan pada penelitian observasi lapangan dan data yang didapat dianalisa secara non-statistik. Penelitian kualitatif merupakan strategi inquiry yang menekankan pencarian bermakna, konsep, karakteristik, fenomena, bersifat fokus, dan multimetode alami serta holistik. Sumber data yaitu informan dan tempat peristiwa. Informan di sini adalah guru kelas 3 SDN Beskalan Surakarta dan tempat peristiwa yaitu SDN Beskalan Surakarta dan aktivitas belajar mengajar di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Selanjutnya subjek dan objek penelitian, yaitu guru kelas 3 SDN Beskalan dan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas di sini adalah pengelolaan kelas di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta yang dapat mempengaruhi tingkat keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data antara lain yaitu observasi, pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, studi dokumen, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapat sejumlah teori dan informasi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan mempelajari jurnal-jurnal referensi, skripsi, dan sumber lainnya. Selanjutnya, dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti merekam segala aktivitas yang berkaitan dengan wawancara untuk mengambil data. Dan selanjutnya ada wawancara. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, utamanya terletak pada pemilihan informan yang akan menjadi sumber data. Di sini yang menjadi subjek penelitian adalah guru kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu memverifikasi informasi yang diperoleh dari beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, dan dokumentasi. Yang kedua, triangulasi sumber. Sumbernya dari penelitian ini adalah guru dari kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Yang kedua, reduksi data, yaitu merangkum atau memilih hal-hal pokok. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data di sini disajikan dengan teks naratif. Dan yang keempat, kesimpulan, yaitu merupakan tinjauan ulang yang disajikan dengan singkat dan padat. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.